Malam itu hujan deras mengguyur kota. Jalanan lengang dan sunyi. Angin kencang menerbangkan dedaunan, menciptakan suasana mencekam di setiap sudut. Aku berjalan cepat, mencari tempat berteduh dari terpaan air yang semakin deras. Pakaianku basah kuyup, rambutku lepek menempel di dahi, mataku menyipit. Berusaha melihat di antara tirai hujan yang menghalangi pandangan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depanku. Suara deru mesinnya teredam oleh gemuruh petir yang menggelegar. Pintu mobil terbuka perlahan, menampakkan sosok seorang pria tinggi yang keluar dengan anggun. Jasnya rapi, tak tersentuh setetes air pun. Matanya tajam menatapku, seolah menusuk hingga ke dalam jiwa. "Ikut aku," katanya dengan nada datar namun penuh otoritas. Tak ada kelembutan dalam suaranya. Hanya perintah mutlak yang tak memberi ruang untuk menolak. Entah kenapa, meski otakku berteriak untuk lari, kakiku bergerak mengikuti perintahnya, seolah terhipnotis oleh aura dominan yang terpancar dari sosoknya. Mobil itu membawaku melintasi jalanan kota yang sepi. Aku duduk diam di kursi belakang, berusaha menenangkan detak jantung yang berpacu. Pria itu tak bicara sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi dingin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kami tiba di depan sebuah gedung tinggi menjulang. Logo perusahaan mewah terpampang besar di bagian atasnya, berkilau ditimpa cahaya lampu. Kami melangkah masuk, melewati lobi yang megah namun terasa mencekam dalam kesunyian malam. Langkah kaki kami bergema di lorong-lorong yang sepi, menciptakan atmosfer tegang yang membuat bulu kuduku meremang. Pria itu membawaku ke sebuah ruangan besar di lantai teratas. Dia duduk di kursi kulit besar di balik meja, menatapku seperti sedang menilai sebuah barang dagangan. Kupikir dia hanya orang kaya yang sombong, mungkin eksekutif perusahaan yang senang memamerkan kekuasaannya. Namun asumsi itu hancur berkeping-keping saat seorang asisten masuk dan memanggilnya Tuan CEO. Aku membeku. Otakku berusaha mencerna informasi mengejutkan ini. CEO, perusahaan besar. Siapa sebenarnya pria ini dan apa maunya denganku? Dia memberiku pakaian kering untuk berganti, tapi nada bicaranya selalu memerintah. Tak ada kelembutan atau basa-basi, hanya instruksi tegas yang harus dipatuhi. Aku mencoba mencari alasan untuk pulang, mengatakan bahwa keluargaku pasti khawatir. Namun setiap kali aku menyebut kata pergi, dia menatapku dengan tatapan mengancam yang membuat nyaliku ciut. "Kau di sini sampai aku bilang kau boleh pergi," ucapnya dingin, seolah memvonis hukuman seumur hidup untukku. Sejak itu, aku merasa seperti tahanan di istana mewah ini. Hari-hari terasa panjang dan menyiksa. Penjaga berwajah kaku berdiri di setiap pintu, mengawasi gerak-geriku. Bahkan telepon genggamku diambil, memutus semua kontak dengan dunia luar. Meski diperlakukan layaknya tamu terhormat dengan makanan lezat dan fasilitas mewah, aku tak bisa menikmatinya. Pikiranku terus berkecamuk, mencari jalan keluar dari situasi absurd ini. Sampai suatu malam, aku melihat celah. Pintu belakang gedung terbuka. Tak ada penjaga di sekitarnya. Dengan hati berdebar, aku mengendap-endap keluar. Namun harapan itu pupus seketika. Baru beberapa langkah berlari, dua pria bertubuh besar menghadang jalanku. Tanpa bicara, mereka menyeretku kembali ke ruangan CEO. Wajahnya tenang saat aku masuk, tapi aku bisa melihat kilatan amarah di matanya yang gelap. "Coba kabur sekali lagi, dan kau akan menyesal," katanya lirih. Setiap kata terdengar seperti ancaman mematikan. Aku mulai takut, tapi juga semakin penasaran. Kenapa dia menahanku? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit tidur setiap malam. Aku mulai memperhatikan setiap detail, mencari petunjuk sekecil apapun yang bisa menjelaskan situasi ini. Suatu sore, aku memberanikan diri bersembunyi di balik pintu ruang kerjanya. Jantungku berdegup kencang, takut ketahuan namun terdorong rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Dia sedang berbicara di telepon, nada suaranya tegas dan penuh tekanan. "Dia tidak boleh tahu, belum saatnya," ucapnya dengan nada serius. Aku tersentak, sadar bahwa yang dia bicarakan adalah aku. Setelah itu, aku mulai memperhatikan semua orang di rumah ini dengan lebih seksama. Para pelayan, penjaga, bahkan asisten CEO. Mereka semua menghindari mataku, seolah ada rahasia besar yang mereka sembunyikan, sesuatu yang berkaitan denganku. Kecurigaanku semakin kuat ketika seorang pelayan tua berbisik padaku saat membereskan kamar. "Kau harus pergi sebelum terlambat." Malam itu, aku terbangun mendengar suara pintu kamarku terbuka. CEO itu masuk, membawa sebuah map tebal di tangannya. Wajahnya serius,
Matanya menatapku lekat-lekat sebelum dia duduk di kursi di samping tempat tidurku. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi kau tidak mengingatnya. Ucapnya akhirnya, memecah kesunyian. Tanganku gemetar. Otakku berusaha keras mencerna kata-katanya. Aku tidak mengerti maksudnya. Tak ada ingatan tentang pertemuan sebelumnya dengan pria ini. Dia membuka map yang dibawanya, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan foto. Mataku terbelalak melihat isi map itu. Ada foto-fotoku sejak kecil, mulai dari bayi hingga remaja. Ada juga dokumen-dokumen yang terlihat resmi. Beberapa di antaranya memuat namaku. Kau adalah bagian dari rencanaku sejak lama, katanya dengan nada datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Dan mulai malam ini, kau tidak akan bisa pergi kemanapun. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Aku tahu, ini baru awal dari mimpi buruk yang tak terbayangkan sebelumnya. Pikiranku berkecamuk, mencoba memahami situasi ini. Siapa sebenarnya pria ini? Apa hubungannya denganku di masa lalu? Dan yang paling menakutkan, apa rencananya untukku? Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kebingungan dan ketakutan. Aku dipindahkan ke sebuah kamar yang lebih besar dan mewah, tapi juga lebih terisolasi. Jendela-jendelanya tertutup tirai tebal. Pintu selalu terkunci dari luar. Makanan lezat dan barang-barang mewah disediakan. Tapi tak ada yang bisa menghibur hatiku yang gelisah. CEO itu mulai mengunjungiku lebih sering. Kadang hanya duduk dia menatapku. Kadang berbicara tentang hal-hal yang tak ku mengerti. Dia menyebut-nyebut tentang warisan keluarga, perusahaan besar, dan rencana masa depan. Tapi setiap kali aku bertanya tentang diriku atau masa laluku, dia hanya tersenyum misterius dan mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, saat dia sedang mabuk setelah minum wine terlalu banyak, lidahnya terasa lebih longgar. Kau tak tahu betapa pentingnya dirimu, gumamnya dengan mata setengah terpejam. Seluruh kerajaan bisnisku, masa depan perusahaan, semuanya ada di tanganmu. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya yang terdengar tidak masuk akal. Keesokan harinya, seorang dokter datang untuk memeriksaku. Dia melakukan berbagai tes, mengambil sampel darah, bahkan melakukan scan otak. CEO itu mengawasi dengan seksama. Matanya tak lepas dariku selama proses pemeriksaan. Aku merasa seperti tikus percobaan di laboratorium. Diawasi dan diteliti tanpa tahu tujuannya. Minggu-minggu berlalu, dan aku mulai kehilangan harapan untuk bebas. Setiap usaha kaburku selalu gagal. Seolah CEO itu bisa membaca pikiranku. Penjagaan semakin diperketat. Kamera pengawas dipasang di setiap sudut. Aku merasa seperti boneka dalam sangkar emas, dipajang dan dijaga, namun tak memiliki kebebasan. Sampai suatu hari, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat sedang berjalan-jalan di taman belakang gedung yang dijaga ketat, aku melihat sosok yang familiar. Seorang wanita parubaya yang mirip denganku, berdiri di balik pagar tinggi. Mata kami bertemu, dan seketika itu juga ingatan yang terkubur dalam-dalam membanjiri pikiranku. Kilasan-kilasan masa kecil yang terlupakan muncul kembali. Rumah sederhana di pinggir kota, tawa riang saat bermain di halaman, dan wajah penuh kasih sayang wanita itu ibuku. Lalu ingatan tentang malam mengerikan itu, saat orang-orang berpakaian hitam menyerbu rumah kami dan memisahkanku dari keluarga. Air mata mengalir deras di pipiku saat kesadaran itu menghantam. Aku bukan siapa-siapa bagi CEO itu. Aku hanyalah anak yang diculik, dipisahkan dari keluargaku demi rencana busuknya. Entah apa yang dia inginkan dariku. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku harus keluar dari sini, bagaimanapun caranya. Malam itu, aku duduk di kamarku yang mewah namun terasa seperti penjara. Tekad baru tumbuh dalam hatiku. Aku akan mencari cara untuk kabur, menemukan kebenaran tentang diriku, dan kembali pada keluarga yang sesungguhnya. Ini bukan akhir ceritaku, tapi awal dari perjuangan untuk kebebasan dan kebenaran. Saat lampu kamar dimatikan dan kegelapan menyelimuti, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akan keluar dari sini. Aku akan mengungkap semua kebohongan ini. Dan dengan tekad itu, aku memejamkan mata, bersiap menghadapi hari esok yang penuh tantangan dan misteri.